balik lagi di Hotman Paris Show dan segmen kali ini kita akan membahas segala sesuatu yang lebih serius nih. Kalau tadi kan sudah entertainment, sudah menghibur. Kali ini kita akan membahas tentang maraknya pelecehan seksual di Indonesia. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Aris Sirait Merdeka selaku Ketua Komnas Anak. Dan tentunya juga sudah hadir di studio Hotman Paris Show. Ini ada korban dari pelecehan seksual. Abang silakan. Pak Sirait. Apa kabar, Paus? Horas. Belakangan ini viral berita di suatu kota di Malang. Di Batu, Malang. Di Batu, di Malang. Katanya ada pelecehan seksual di mana seorang pimpinan sekolah melakukan hubungan intim dengan berbagai muridnya dan pelecehan seksual lainnya. Betul. Boleh diceritakan apa yang terjadi? Iya, jadi sekitar 3 minggu yang lalu korban ini datang ke Komnas Perlindungan Anak membawa dokumen-dokumen yang terkonfirmasi bahwa terjadi dugaan kejahatan seksual dan kekerasan fisik maupun eksploitasi ekonomi yang dilakukan salah satu pendiri dari sekolah Selamat Pagi Indonesia. Setelah data-data itu terkonfirmasi 29 Mei yang lalu, korban ini mewakili dari 14 korban yang lainnya, itu kita melakukan pelaporan itu ke Polda Jatim. Pada saat itu kan kita pernah berkomunikasi, Pak Hotman ya, dan itulah memastikan bahwa telah terjadi kejahatan seksual yang dilakukan secara berulang-ulang. Bahkan ada beberapa murid wanita yang kegadisannya juga direnggut oleh oknum pimpinan sekolah tersebut. Itu yang diinformasikan korban, bahwa kejahatan itu bukan hanya sekedar serangan seksual pencabulan, tetapi sampai pada serangan persetubuhan yang dilakukan di lokasi maupun di luar lokasi sekolah itu, bahkan sampai di luar negeri dan di rumahnya sendiri. Proses pendidikan di sana itu adalah proses pendidikan yang gratis dari keluarga-keluarga miskin dan tergantung pada sekolah itu. Jadi kejadiannya itu bukan hanya sekedar persetubuhan yang kita bayangkan, sampai juga dalam bentuk-bentuk lain. Ya sulit saya bercerita di sini, tapi saya kira pemirsa tahu bagaimana apa yang saya maksud itu jenis-jenis kejahatan. Yang saya dengar, apa benar di samping merenggut kegadisan, keperawanan dari berbagai murid, sesudah kegadisannya direnggut, juga korban tersebut sampai bertahun-tahun kemudian menjadi pemuas seks dari si oknum tersebut. Itu artinya bukan hanya pada kejadian pada anak, pada usia anak, tetapi sampai murid itu menyelesaikan studinya di situ, lalu kemudian bekerja di situ, dan itu dilakukan mulai dari usia 16 tahun bahkan sampai usia 21, 23 sampai 28 tahun. Jadi bukan hanya pada kejadian pada anak-anak, tapi sampai orang dewasa pun itu dilakukan. Dan di samping hubungan intim, juga ada yang sekedar dipilih muridnya ini, apa benar hanya untuk, maaf kata, untuk oral seks? Data yang disampaikan ke kita dan masuk dalam kategori kejahatan seksual itu termasuk bukan hanya sekedar penetrasi, tetapi juga pada oral seks yang seperti gambaran semua mungkin masyarakat tahu apa yang saya maksud itu. Jadi dengan model yang sudah melapor polisi ada berapa orang? 14 orang yang melapor dan sudah diperiksa, dan itu juga datanya juga terkonfirmasi dan juga sudah dilakukan visum forensik ya terhadap apa yang dialami. Boleh nggak saya tanya si yang diduga korban? Bagaimana? Boleh. Saya mau wawancara langsung. Boleh. Ini ada 2 orang. Silakan Abang. Ya, yang ada 2 orang. Ya. Nama kamu siapa? Saya. Oke, kamu murid dari sekolah mana waktu itu? Saya murid dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Apa deh? Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Selamat Pagi Indonesia. Di kota mana? Di Kota Batu. Apa benar bahwa apa yang terjadi sama kamu pada waktu kamu masih duduk di bangku SMA? Ya, jadi waktu saya masih duduk di bangku SMA, waktu itu saya kelas 2 SMA, saya berumur 16 tahun, dan di situ saya sudah dilecehkan di situ oleh salah satu pimpinan yang ada di sana. Dan kemudian waktu itu kan
Sebenarnya saya berada di sana itu diterima di sekolah Selamat Pagi Indonesia tuh saya sangat bersyukur sekali karena kan saya sendiri anak yatim dan kurang mampu dan di situ saya benar-benar bingung saya mau sekolah di mana. Dan begitu adanya sekolah Selamat Pagi Indonesia, saya merasa bahwa saya memiliki harapan baru, saya memiliki masa depan gitu. Jadi karena kemiskinan kau masuk ke sekolah itu. Iya. Dan apa yang terjadi? Nah, waktu itu saya punya mentor. Mentor ini saya sangat kagum sekali sama beliau ini dan saya tidak menduga bahwa beliau melakukan pelecehan kepada saya waktu itu. Iya, maksudnya pelecehan itu apakah Anda diminta melakukan hubungan intim? Iya. Sampai itu pertama kali kau melakukan hubungan intim? Iya. Artinya kegadisanmu direnggut oleh pimpinan sekolah tersebut? Iya. Itu dilakukan di mana? Itu dilakukan di kantor guru, tempat di mana pemilik sekolah ini ada tidur di situ. Terus sesudah kegadisan kamu direnggut, berulang-ulang terjadi nggak? Iya. Berapa kali? Kalau waktu masih sekolah kurang lebih 5 kali. Nah setelah saya sekolah kan saya bekerja di sana. Nah selanjutnya terjadi lagi seperti itu. Jadi total berapa puluh kali si pimpinan sekolah tersebut meminta kau melakukan hubungan intim? Kurang lebih 10 sampai 15 kali. Oke. 10 sampai 15 kali. Ya, Bang, saya penasaran. Kan kamu pada saat bersekolah di situ sudah dilecehkan. Akhirnya setelah lulus kenapa masih mau bekerja di situ lagi gitu, Mbak? Karena kan tahu ini takutnya akan terulang kembali. Kenapa masih mau bekerja di situ? Karena saya tidak punya pilihan. Karena saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya harus benar-benar bisa mencari nafkah bagi kedua. Jadi kamu nggak ada pilihan lain, harus mencari nafkah di situ. Apa benar kamu dan 2 temanmu dibawa ke luar negeri naik kapal pesiar dan kemudian juga melakukan hubungan intim di kapal? Betul, di kapal pesiar. Di kapal pesiar? Iya. Kalau temanmu yang lain? Saya kurang tahu. Ya. Hanya saja ini ada adik kelas saya juga, dia menceritakan kronologinya kepada saya juga dan di situ saya baru tahu bahwa ternyata bukan hanya saya. Ternyata ada adik kelas saya yang satu ini juga dia punya experience yang sama seperti saya. Oke, namanya siapa? Bunga. Kamu tahun berapa masuk di sekolah itu? 2009. 2009. Kelas berapa waktu itu? 2009 saya masuk, 2012 saya lulus. Oke. Dan apa yang terjadi sama dirimu pertama kali? Kalau pertama kali itu karena beliau ini adalah mentor yang kita anggap sangat luar biasa. Biasanya pemanggilan itu secara perorangan. Jadi kita dipanggil secara dipanggil perorangan. Satu-satu? Ya. Terus dilakukan apa? Pertamanya pasti kita diomongin, dimotivasiin. Waktu itu kan saya baru lulus. Saya diomongin bahwa pilihan saya sudah tepat. Saya sudah tepat memilih untuk tinggal di sekolahan itu karena masa depan saya akan lebih terjamin seperti itu. Oke. Jadi dia akhirnya apa? Anda dia melakukan hubungan seks atau apa? Di situ tiba-tiba beliau tuh mulai merangkul, mencium kening, terus habis itu pipi, langsung mau mencium bibir. Oke, langsung terus? cium bibir. Di situ saya masih bisa berusaha menolak. Dan beberapa 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian ternyata diulangi lagi sampai saya itu disuruh apa? Mulai saya itu dipaksa untuk ngelepas baju. Jadi saya itu malam-malam kan kita dipanggil. Di sana itu kita terbiasa meeting sampai subuh. Jadi suatu ketika saya dipanggil, saya pikir memang dipanggil untuk meeting seperti biasa. Apa benar? Apa yang dilakukan? Anda disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Waktu itu saya dipanggil ke kamarnya yang sekarang itu sebagai kantor guru. Karena beliau masih tidur di sana. Dipanggil, saya langsung dipaksa untuk ya mulai dicium, diraba-raba sampai beberapa kali. Karena itu panggilannya beberapa kali sampai saya sudah ditelanjangin juga. Oke, maaf, ada perlawanan nggak? Karena kan biar bagaimanapun kalian ini kan one on one dengan seseorang yang kalian anggap mentor. Kan ada kekaguman, ada rasa sungkan. Kalian mengikuti saja permintaan dari sang mentor ini atau ada perlawanan juga sebetulnya? Melakukan berbagai perlawanan, termasuk mencari alasan supaya tidak dilakukan kayak gitu. Dan yang Anda tahu ada berapa total wanita yang dia melakukan pelecehan seksual tersebut? Karena di sana kita satu sama lain itu tidak mengerti sama sekali, jadi saya tidak tahu persis berapa. Tapi yang melapor ke polisi udah berapa orang? Kita total yang melapor termasuk fisik juga, kekerasan fisik itu ada 14 yang sudah. 14 orang. Anda kenapa tidak pernah mengadu? Terjadi itu bertahun-tahun. Jadi
Pak Hotman Paris, waktu itu pernah ada teman saya juga seangkatan dengan saya, dia sudah mengadu kepada kepala sekolah. Nah, kemudian kepala sekolah ini tidak mengindahkan seperti itu. Terus bahkan si anak ini sudah bersumpah di atas Al-Quran dan kemudian si teman saya ini dikira memfitnah bahwa itu bohong seperti itu. Sehingga kami semua bingung, kita kalau seperti ini kita mau mengadu ke siapa karena nggak ada orang yang kami percaya di sana. Karena semua ditutupi seperti itu. Jabatan orang ini apa di sana? Apakah dia mentor saja atau pengurus atau pemilik daripada sekolah tersebut? Mentor ini adalah pemilik, founder dari sekolah. Oh, jadi dia pemilik dari sekolah tersebut. Jadi dia berkuasa. Ya. Berkuasa sekali. Jadi Bang Hotman sedikit sebenarnya peristiwa itu sudah diberitahu sebelum dilaporkan kepada wakil kepala sekolah, pengelola asrama dan ketua yayasan juga. Sebelum dilaporkan itu mereka sudah mengadu, tetapi mereka tidak melakukan tindakan menyelamatkan atau melindungi. Artinya mereka ada 5 pengelola itu yang pernah dilaporkan oleh mereka, tapi mereka tidak melakukan tindakan apa. Ada pembiaran. Terjadi pembiaran, itu dilakukan sebelum laporan ini. Ini peristiwanya. Jadi kejahatan-kejahatan itu sebenarnya sudah diketahui oleh sebagian pengelola itu termasuk ketua yayasan atau ketua yayasannya. Tapi seolah-olah ditutupi gitu ya Bang ya? Iya, dan itu merupakan satu tindakan yang disembunyikan. Sebenarnya mereka tahu, Bang Hotman, tahu betul perilaku ini. Dan ini bukan kejadian yang pertama, tapi ini kejadian yang berikut. Sebenarnya angkatan pertama juga sudah terjadi. Oh, jadi sebelum Mbak ini juga sudah ada? Sudah. Jadi sudah ini sudah rantai jadi yang sekarang aja diduga sudah 15 korban wanita. Betul. Belum lagi angkatan-angkatan sebelumnya. Betul. Karena ini sekarang data juga masih dikumpulkan oleh Polres Batu dan Polda Jatim karena mereka membuka hotline dan itu sudah banyak alumni mereka menyampaikan informasi. Kenapa sampai sekarang belum ditentukan tersangka? Kemarin dijanjikan dan sudah diperiksa hari Selasa si terduga ini sebagai saksi. Jadi kita besok akan datang untuk mempertanyakan lagi pengembangan penyidikannya setelah saksi apalagi begitu kan. Karena ketika ditemuin oleh beberapa kawan media justru si terduga pelaku itu lari menghindar, itu berarti kalau menghindar itu berarti ada sesuatu yang sebenarnya yang dia. Tapi sampai sekarang belum dicekal. Udah dicekal nggak? Belum. Jadi itu harapannya besok kita minta supaya pihak kepolisian mempermudah proses pemeriksaan. Jadi dari Komnas Perlindungan Anak memohon kepada Polres Batu maupun Kapolda Jatim agar bertindak lebih tegas begitu? Lebih tegas dan itu prosedur hukumnya sudah jalan. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah ada sudah menjadi barang bukti, bukti-bukti permulaan dan sebagainya. Saya kira sudah bisa ditingkatkan menjadi tersangka dan kemudian harus dicekal. Baik. Kita break dulu sebentar Bang, nanti kita akan balik lagi, kita akan ngobrol lagi ya fakta-fakta baru apa seputar dari kasus pelecehan seksual ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show.